Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatara as-samawati wal ardh wa khalaqa adh-dhulumati wan nur wa ja'alana mu'minan wa musliman wa muhsinan walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi qad qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'd. Para alim, para ustaz yang saya taati, para bapak, para ibu yang saya hormati, dan adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah kali ini kita bisa tampil bareng lagi, belajar bareng lagi, yaitu mengartikan ayat-ayat untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita masih memasuki bab mempelajari sholat khusyuk, yaitu kemarin kita telah mempelajari takbiratul ihram, sekarang kita mempelajari doa-doa iftitah. Iftitah itu artinya pembuka. Doa iftitah ini macamnya ada 8 dan Rasulullah SAW semuanya memakainya. Cuma di sini akan kami bahas tentang 3, yaitu yang pertama yang direkomendasikan oleh majelis tarjih, yang kedua yang direkomendasikan oleh Ba'sul Masail, dan yang ketiga yang biasa dipakai oleh sholat tahajud. Kita awali dari yang pertama. Adik Umar, dari cerita ini dari Ibnu Umar, Ibnu Umar telah berkata, baina antaraku nafsu kami usolli sholat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itqala ketika berkata rajulun seorang minal qawmi Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, kebesaran, walhamdulillah, dan semua kemarin ini al-ta'rif bijia artinya kullu semua, dan semua pujian lillahi bagi Allah kabiro yang banyak, wa subhanallahi dan suci Allah bukrona biwaktu kami wa asila wa kusuri. Ini pembuka. Kemudian kita lihat tadi, tatkala ada orang sholat kok baca doa iftitah, maka langit dibuka oleh Allah. Oleh karena itu, sholat ini merupakan mikrosnya hamba Allah, manusia kepada Allah. Ini sholat, langit dibuka tatkala orang itu membaca doa iftitah. Tapi biasanya kata orang Jawa, iwak gaya, iwak tidak. Di kamar nenek dalam orang ada. Di kamar mikros, tapi tidak tahu apa, dia hanya berkata saja. Kalau khobaria itu informatif, verbalis, diomong saja, tapi tidak sampai di hati. Nah, kita lihat kalau Rasulullah SAW, Rasul SAW telah berkata, masa kalau sing ngomong kada kayak ini, wakada kayak ini, Rasulullah, siapa sih ngomong doa kita ini, bahwa akan telah berdiri Rasulullah seorang lelaki tidak kami dari satu kaum, anak ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, Rasulullah bersabda, ajibtu, aku gawok, apa bahasa Indonesia heran ya, ajibtu, kata kerja
sing buka ini. Kok aneh. Kata kerja akhirnya ada domir mutakalem tu. Kata kerja tu berarti itu saya telah. Ajib itu aku telah kagum. Ajib itu aku telah kagum. Lahap padanya perkataan tadi. Putihkan doa kita tadi. Putihkan dibuka lahap pada doa kita itu Abu Abbas Samai pintu-pintu langit. Kala itu Umar Umar telah berkata, Ma'taroktuhuna, ma tidak taroktu. Kata kerja ada tu, kata kerja ada domir tu, domir mutakalem tu saya, berarti telah. Ma'taroktu, saya tidak pernah meninggalkan guna semua itu doa kita itu mundur ketika sami itu aku telah mendengar sami itu sami'a mendengar itu aku telah ketika aku telah mendengar dari Rasulullah SAW. Dan jadi Ibnu Umar, cerita ini dari Ibnu Umar, dia mengatakan Rasulullah kagum terhadap bacaan doa tidak itu. Bapak, ketika dibaca dibuka pintu-pintu langit. Tatkala kita baca doa sholat Allahu Akbar, terus baca doa kita, pintu-pintu langit dibuka. Itu tadi, terus dibuka. Kita minta sholat enggak, kita menek apa enggak? Nah ya, ini doa iftitah. Ini yang direkomendasikan oleh Majelis Takjid ini. Cerita ini diambil ayahku, umiku, ya Rasulullah iskandatu baina takbiri wal qiraati mata kudu. Kemudian antara takbir dan baca qiraah bacaan ayatnya. Maka apa yang kamu kerjakan? Katakan, kalau Rasulullah bersabda, aku berkata, Allahumma fa'inni, Allahumma ya Allah. Ini asalnya ada yang tidak, ya Allah diganti dengan Allahumma sama ya Allah. Ba'id jauhkan baini antaraku wa dan baina antara kotoya kesalahan-kesalahanku, kotoran-kotoranku. Kama seperti ba'atta engkau telah menjauhkan. Ba'atta kata kerja ada ta berarti kamu telah. Kama ba'atta seperti engkau telah menjauhkan baina antara masyriqi timur wal maghribi dan barat. Allahumma ya Allah, nakini bersihkanlah aku. Pokoknya ada kasroh yang ini namanya yang mutakalim makhluk, ini mesti aku ya. Yang kasroh yang mesti aku. Mana tadi? Dan ini ya. Minal kotoya dari kotoran-kotoran. Karena yunak seperti dibersihkan pokok atau baju atau kain al-abyadu yang putih minat danasi dari kotoran. Allahumma ya Allah, ilsil itu siramlah kotoran-kotoranku dilmati dengan air wasalji dan salju ya, wal barodi dan es. Jadi ini doa yang direkomendasikan, doa yang direkomendasikan oleh Mas Ustaz. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kotoran-kotoranku seperti engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah dari kotoran-kotoranku seperti baju yang dibersihkan, seperti baju yang putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, siramlah kotoran-kotoranku dengan air, salju dan es.
kita lihat, kita tadabburi ayat ini. Ya Allah, gaib itu jauhkan. Kalau jauhkan itu ya Allah jangan dikembalikan. Gaib ya Allah jauhkan. Kalau ya Allah singkirkan atau pergikan suatu saat kembali, tapi ya Allah jauhkan. Baik menurut ya Allah jauhkan. Baik ini antara aku dan antara dosa-dosaku atau kotoran-kotoranku. Ya Allah jauhkan itu otomatis jangan kembali. Jangan sampai kembali. Karena bahasa seperti engkau telah menjauhkan dari masyriqi wal maghrib. Seperti engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat tidak pernah ketemu. Jadi kalau timur di sana, barat sana tidak pernah menyatu. Ya Allah, jauhkanlah dosa-dosa saya. Seperti engkau telah menjauhkan timur dan barat. Tidak pernah bertemu. Oleh karena itu kita tidak pernah mengharapkan kembali kesalahan-kesalahan itu terulang kembali. Ini intinya. Allahumma ya Allah ba'id baini wa baina khotoya. Jauhkanlah antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku. Kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib. Seperti engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma ya Allah nakini bersihkanlah saya minal khotoya dari kesalahan-kesalahan, maksudnya dosa-dosa. Kama yunaqqal abyad seperti baju yang putih dibersihkan minad danasi dari kotoran. Otomatis membersihkan itu dengan senang. Allahumma ya Allah sirahlah kesalahan-kesalahanku dengan air salju dan es. Ini doa kita yang pertama yang direkomendasikan oleh majelis tarjih. Kemudian kita lihat doa kita macam yang kedua. Ini biasanya direkomendasikan oleh Bahsul Masail. Bahsul Masail ini biasanya merekomendasikan ini. Ya semuanya Rasulullah pernah bacanya. Anau sesungguhnya Rasulullah karena ada Rasulullah tidak roma ila sholati ketika Rasul dia sholat, dia berdiri pada sholat, malah dia berkata wajahku wajah lillahi wa samawati hanifan. Wajahku ku hadapkan. Kata kerja di sini ada domir mutakarib tu berarti telah, maksudnya saya telah. Wajahku aku telah ku hadapkan. Wajhi kasroh ya yang mutakarib berarti mesti aku. Wajhi wajahku li untuk alladzi dan fatara yang beber yang menciptakan samawati langit wal arda dan bumi hanifan dengan tulus, dengan hanifan dengan ikhlas atau lurus. Wa dan tidaklah anak saya minal musyrikin dari termasuk orang-orang musyrik. Inna subuh sholatku kasroh yang mutakalim setiapnya aku kasroh wa nusuki dan ibadahku kasroh ya wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi untuk Alhamdulillah ya Allah Rabbil alamin, Tuhan yang mengatur alam semesta. La syarika, tidak ada yang menyamai lahu padanya. Wa bidzalika, dan demikian itu umirtu, aku diutus. Wa ana dan aku minal muslimin, termasuk orang-orang yang Islam, orang yang berserah diri. Kita lihat, kita tadabburi ayat ini. Wajah itu kuhadapkan, berarti kata-kata kita mengatakan ini wajah itu kuhadapkan,
berarti diri ini dituntut sadar. Ya Allah, aku menghadap Kamu. Sungguh sangat lucu sekali tatkala kita sholat Allah ini wajah itu, tapi hanya khobariyah aja. Kalau khobariyah kabar informatif saja. Ini wajah itu wajah dari para samawati. Kita sama sekali tidak ada sisa dari bacaan yang kita baca di hati, tidak meresap sama sekali. Ini kalau khobariyah. Seharusnya insa'iyah. Insa'iyah itu dihayati. Wajah itu, ya Allah, kuhadapkan. Sadar saya ya Allah, kuhadapkan sekarang. Wajahku. Wajah itu bisa berarti pandanganku, bisa berarti tubuhku, bisa berarti aku, mana aku, yaitu semua yang ada di tubuh ini dan jiwanya, jiwa dan raga ini, ya Allah, kuhadapkan. Oleh karena itu Allah menyuruh semuanya dihadap, semua jiwa dan raga dihadapkan menghadap kiblat. Wajahku ya Allah, kuhadapkan wajah-wajahmu lillahi madadan. Wal samawati yang membuat langit wal arda dan bumi. Ya Allah, kuhadapkan wajahku ini pada zat yang membuat langit dan bumi. Kita kira-kira kita menghadap kepada yang membuat langit dan bumi, yang kita nurut di sini. Kira-kira pada waktu kita menghadapnya, kita suka apa, kita santai-santai atau santai-santai. Oleh karena itu, kata kunci sholat itu hanya dua: khudu' wa tawaddu. Khudu' tunduk. Saya tunduk pada Allah, saya tunduk pada perintah-perintahnya, saya tunduk untuk meninggalkan larangan-larangannya. Wa tawaddu dan sopan. Sifat yang dianya protes, sifat sujud kepada Allah, sifat yang kira-kira ada pikiran-pikiran yang kiranya terhadap Allah, kita sampaikan. Ya Allah, menghadapkan wajahmu dan kepada zat yang membuat langit dan bumi. Suka. Jangankan itu, kita umpama bekerja di suatu perusahaan, terus orang sing duwe perusahaan, kita disuruh menghadap. Kira-kira kita menghadap saenake, santai atau acuh-acuh, atau kita tawadhu, sopan. Nah ini, padahal ini yang membuat langit dan bumi. Hanifan, hanif itu lurus. Maksudnya hanif itu dengan ikhlas hampir sama. Kalau ikhlas itu ikhlas durasi waktunya itu sementara. Dan ini sama dengan ikhlas sementara ikhlas. Tapi kalau hanifan terus menerus. Jadi agama yang diberikan Allah pada Nabi Ibrahim itu agama hanif, agama yang ikhlas, agama yang lurus, berlakunya terus menerus, itu hanif. Tapi kalau ikhlas, apa ya? Ikhlas ikhlas. Durasinya sebentar. Tapi kalau hanif, lurus, waktunya terus. Nah, ya Allah, menghadapkan wajahku pada zat yang membuat langit dan bumi, hanifan terus. Tidak memakai kata mudhari sekarang dan akan datang, tapi ini memakai isim masdar. Masdar itu kata kerja yang dikerjakan. Contohnya kata kerja yang dikerjakan: telah minum, sedang minum. Kata kerja ini minuman. Kata kerja yang dikerjakan. Telah tulis, sedang tulis, tulinan. Nah, kan ini namanya masdar. Sesuatu doa yang menggunakan masdar ini berarti mempunyai nilai keagungan, kehebatan, spektakuler. Nah, ya. Jadi
Kuhadapkan wajahku, kuhadapkan wajahmu, wajah pada zat yang membuat langit dan bumi, hanifan dengan ikhlas terus menerus. Tatkala kita baca itu, kita harus sadar. Kalau sadar, berarti kita menghadirkan hati. Tatkala kita menghadirkan hati, itulah yang disebut khusyuk. Nah, sholat yang khusyuk ini adalah sholat yang diantaranya tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Tapi kalau tidak hanya khobariyah saja, baca pokoknya yogurto, ini sunnah hukumnya ya. Pokoknya paham sunnah. Inni wajah wajah dari fakar sama wati watar wakani wa muslimah wa ana minal musyrikin. Terus Fatihah ayat Allah bersama Allah tidak terkesan, hanya khobariyah bukan insya'iyah. Nah, ini bisa disebut sabut lali dari itu sholat. Wajibannya turun, tapi dia itu lupa. Nanti dikatakan wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang sholat itu, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang dalam sholatnya dia lupa sholat. Wajah tu wajah dari pada sama wali maka nanti seharusnya kemana? Wajah tu kuhadapkan ya Allah, saya sadar ya Allah, kuhadapkan wajahku pada zat yang membuat langit dan bumi ini khalifat dengan ikhlas terus menerus ya Allah. Sadar. Nah, ini kalau kita hadir semacam itu, insya Allah mengatakan kita pada khusyuk. Wajah tidaklah anak aku minal musyrikin, termasuk orang musyrik, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Aku bukanlah termasuk orang musyrik. Ya Allah, tidak ada yang musyrik itu orang yang menyamakan. Perbuatannya disebut syirik. Syirik itu menyamakan. Menyamakan apa? Menyamakan Allah dengan sesuatu yang ada di alam ini. Allah itu seperti itu. Oh, Allah itu gadel di situ. Oh, Allah itu layan turun di situ. Allah itu di sana. Itu menyamakan Allah dengan sesuatu yang ada di alam ini. Itu perbuatan itu disebut syirik. Syirik itu ada. Orangnya disebut musyrik. Dan kita membuat pernyataan di hadapan Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang syirik. Ya Allah, saya bukan termasuk orang-orang syirik. Saya tidak sama dengan orang-orang itu. Saya tidak sama dengan mereka-mereka itu yang mempertuhankan Tuhan-Tuhan selain Engkau. Saya tidak sama dengan mereka. Itu buat pernyataan kepada Allah. Ya Allah, kuhadapkan wajahku pada zat yang membuat langit dan bumi secara ikhlas terus-menerus, dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang syirik. Yang unik lagi ini, inna sholati kasroya aku wa nusuki, dan ibadahku kasroya wa mamjaya hidupku wa mamati matiku. Kita lihat 4 hal ini, sholat, nusuk itu ibadah, wa mahyaya hidup, wa mamati mati. 4 ini diurut oleh Allah. Yang pertama sholat, 2 nusuk, 3 yang hidup, 4 mati. Diurut. Kira-kira kalau menurut kita yang paling penting hidup untuk manusia ini yang mana? Sholat, ibadah, hidup, mati. Ada yang ibadah, ada yang sholat. Kebanyakan kusewu, kebanyakan hidup. Tapi Allah delek urutan ini seperti ini. Kita urut dulu. Waktu suci dan ibadahku. Apa ibadah? Ibadah itu sesuatu yang berbuat sesuatu yang mempunyai nilai kebaikan, diawali dengan basmalah. Semua dianggap ibadah. Nusuk. Termasuk sholat itu nusuk.
Dan amal sholat kan termasuk nusuk ibadah. Nusuk itu ibadah, jamaknya manasik. Nusuk jamaknya manasik. Nusuk itu satu. Kalau manasik ibadah-ibadahnya jamak. Makanya sering kita dengar manasik haji, gitu ya, ibadah haji. Nah, nusuk ibadah. Ternyata sholat dikeluarkan sendiri. Inna sholati, sholat kan juga nusuk ibadah. Tapi Allah disendirikan ini. Inna sholati, sungguh sholat saya ya Allah. Ini kita berkata sungguh sholat. Ini menunjukkan pentingnya sholat. Kalau nusuk itu ibadah. Orang dilahirkan di muka bumi ini, kok gak ibadah, gagal misi kehidupannya. Allah membuat manusia ditaruh di muka bumi ini. Misinya adalah satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Ini nusuk. Oleh karena itu nusuk penting. Orang tidak ibadah gagal kehidupannya. Kemudian ada sholat didahulukan, diderek lebih tokoh dan ditaruh yang pertama. Maka di antara semua nusuk itu yang paling top, yang paling penting adalah sholat. Kenapa? Sholat itu adalah mikrosnya manusia terhadap Allah. Sholat itu adalah merupakan penyembahan manusia terhadap Allah. Ini top-topnya ibadah. Sedangkan misi manusia hidup ibadah. Top-topnya ibadah adalah sholat. Top-topnya sholat itu adalah nanti sujud. Sujud itu ini bagian yang paling dimuliakan oleh manusia. Kalau ini dilanggar menurut etika sosial, manusia itu pasti marah. Sebab ini yang paling dihargai oleh manusia. Contoh, Bapak, kita ketemu teman kita. Hei, ya Allah, dasar digane-gane. Iya, maksudnya taruh ini kan begitu ya. Sebab ini yang paling dihargai. Itu kalau digini-ginikan, apalagi kalau dijunjung, marah. Ya, ini yang paling dimuliakan. Tapi tatkala dibuat sujud, sungguh sangat rendah manusia itu di hadapan Allah. Dan ada orang belum sujud, dia berarti mau merendahkan di hadapan Allah. Maka tatkala orang itu sujud, ada hadis orang itu layak untuk masuk surga. Para jin yang taat pada Allah itu disebut jin, sehingga taat itu iblis ya. Itu para iblis melihat orang sujud itu iri, kepingin dia sujud. Ya mesti ada juga ke surga ya Allah dan jadi sujud. Yang paling dihargai, yang paling dimuliakan ditaruh di tangan, merendahkan diri di hadapan Allah. Iblis kepingin sujud, tapi iblis akan melakukan itu tidak bisa. Jangankan melakukan itu, akan ngambata abunya, akan sujud, itu tidak bisa. Belum dia menaruh kepalanya seperti manusia, belum bisa. Apalagi iblis sangat iri. Tatkala manusia menaruh kepalanya di atas tanah, dia membisikkan di tanah itu Subhana Rabbiyal A'la. Dia merasa dirinya rendah di hadapan Allah. Dia masih memuji Subhana Maha Suci Allah, Al-A'la yang Maha Tinggi. Saya di bawah ya Allah, Engkau Maha Tinggi. Iblis apa kamu ini top-topnya sholat. Nah, sholat ini top-topnya nusuk ibadah. Dan nusuk ini merupakan misi-misi manusia ditaruh di bumi itu. Ini nusuk, top-topnya nusuk ini. Makanya tatkala manusia
suaranya terdengar gemetar di surga. Loh, kok bisa Pak? Yang dilambani tanah, suaranya gemetar di tanah. Ya kita lihat aja. Kita membisikkan pada kakek kita kami. Assalamualaikum. Baik istriku, kamu di mana? Oh, aku di rumah. Aku di kantor, aku di tempat kerja. Kamu di mana sekarang? Oh, saya di Singapura. Oh iya, kita membisikkan di sini. Suara kita didengar di Singapura. Jangan. Tatkala kita sujud, kita membisikkan ke tanah. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Saya itu bisa mati. Suara kita terdengar di surga. Oleh karena itu, enak sekali tatkala kita sujud tergesa-gesa. Inilah tok-toknya nusuk, tok-toknya sholat. Oleh karena itu kita hayati Subhana, Maha suci Allah, Al-A'la yang maha tinggi. Subhana itu maha suci. Sementara kita kadang-kadang mempunyai seudar-seudar kepada Allah. Allah itu tidak adil. Oh, Allah ini begini. Mengapa Allah mentakdirkan ini? Kita suci. Subhana, Allah maha suci, Al-A'la yang maha tinggi. Ini cara menata khusyuk tatkala sujud. Inilah mengapa Allah nopo inna sholati ditaruh di awal. Inna sholati. Yang kedua baru wanusuki. Semua perbuatan yang mempunyai nilai kebaikan diawali dengan basmalah itu nusuk ibadah. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, wanusuki dan ibadahku. Baru yang ketiga, wa mahyaya dan kehidupanku ya Allah. Semua hidupku ya Allah, Engkau telah menaruh saya di muka bumi ini, telah Engkau injakkan kakiku di muka bumi ini kurang lebih 63 tahun. Standar umur Nabi. Kata Nabi, baina siddiq wa sab'in, antara 60 sampai 70. Lebih dari itu sedikit, kata Nabi. Bukan berarti yang sudah mendekati umur itu kita harus takut, tidak. Kita siap mental. Kita siap mental apa? Kita harus mempersiapkan apa? Bekal apa yang kita bawa? Allah sudah naruh cara mempersiapkan bekal itu ini sudah naruh semua. Perbuatan yang harus dilakukan ini, hatinya harus begini, harta yang telah dititipkan kepada engkau, kalau engkau mencintai harta itu, silakan dibawa ke akhirat. Taruh saja di ATM, titipkan ke bank akhirat itu, dan itu terpercaya pasti bisa dijalankan di sana. Nah, ini cara nusuk, cara wafat biaya hidup. Hidup ini tidak lama, yaitu tadi sekitar itu umur manusia. Setelah itu berganti, dan itu hukumnya pasti. Kalau setan menggoda, sampai si lama, sampai si sehat, sampai si sehat, masih sama, dilenakan. Tahu kematian itu mendadak. Manusia tidak menyangka, tidak ada manusia itu mati orang-orang sudah pasang kuda-kuda. Waduh, ada yang mati yo, 1, yo 2, ya 3, ada. Ya, ini tahu-tahu mendadak. Innalillahi wa inna ilaihi mati. Tuh, ya kalau orang jelek, waktu nekat. Aduh, ya apa ini? Aku tobat. Waduh ya Allah, dunia usahanya yang belum saya bertanggung jawabkan pada manusia, apalagi nanti dia dapat waduh. Saking gedungnya minta kepada Allah, ya Allah, hidupkan saya sebentar saja. Apa yang akan dilakukan? Saya akan mensedekahkan seluruh harta saya, dan saya akan meminta kepada orang yang saya miliki.
Ini wis mati. Allah mengatakan tidak aja jika datang ajal seseorang la yastakhiruna saat. Tidak bisa dialihkan walaupun sesaat. Wala yastakhiru tidak bisa dimajukan. Sudah. Itu garis demarkasi. Tidak bisa. Oleh karena itu jauh-jauh sebelum itu kita harus siap-siap mencintai harta kita. Kalau kita bawa mobil, saya mencintai mobil saya mencintai sepeda motor, silakan. Kegiatannya ini bagaimana supaya sepeda motor saya ini produktif untuk negara saya. Silakan. Nah, kalau sekolah mau ada, bawa sepeda motor ini hati ya. Bismillah. Nah, kalau bayar SPP, Bismillah, yang bayar amal jariah transfer yang kita. Nah, kalau itu sih bapak nanti ya, terus bayar SPP aja. Kenapa? Yang dibayar nanti anak itu. Itu transfer kita. Dan masuk wala 1000 ATM di dunia, ATM akhirat ini masih banyak. Ini wala biaya dan terakhir wala mati. Nah, tadi itu sudah diceritakan mati saya ya Allah. Sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya ya Allah. Tapi itu dikatakan mati itu Masya Allah dan walaupun orang sudah tua, sakit, dia tidak ingin mati, kepingin waras, kepingin hidup, buktinya ayo rumah sakit, ayo mau bebel ini, aku bebel vitamin ini, ayo mau bebel nutrisi ini, tujuannya sama hidup. Mati itu siapapun tidak ada yang menyangka. Oleh karena itu kita lihat waktu kita sholat ikhlas pada Nabi, ya Allah, sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya lillahi, hanya untukmu ya Allah, Rabbil alamin, Tuhan yang mengatur alam semesta. Jadi ini tatkala kita sholat, ini kita pasrahkan sudah, pasrah, pokoknya sudah semuanya. Ya Allah, kuhadapkan padaku, pada zat yang membuat langit dan bumi secara ikhlas terus-menerus, dan saya bukanlah termasuk orang yang syirik. Sesungguhnya sholatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku, matiku lillahi, hanya untuk Allah, Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. La syarika, tidak ada yang menyamai lahu padanya. Kita berpernyataan la syarika, tidak ada yang menyamai. Oh, Tuhan itu adalah Allah itu seperti Tuhan yang dipertuhankan oleh manusia yang lain. Di sana ada yang di sana, ada yang seperti la syarika, tidak ada yang menyamai lahu padanya. Ini kalau manusia menyamakan Allah dengan sesuatu yang dari alam ini, Allah sangat murka, dan itu digolongkan dosa yang paling besar. Ya, dosa yang tidak terampuni kecuali dia tobat. Ya. Nah, tobatnya kapan? Wa bidzalika, demikian itu umirtu, aku diutus. Wa ana, ya Allah, ini buat pernyataan. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang yang berserah diri padamu. Kalau kita bisa baca dua entitas semacam ini, maka seperti tadi itu, ini. Kalau kita bisa baca batika seperti itu, maka futihat laha abwabus sama, dibuka padanya pintu-pintu langit. Apakah kita tidak kepingin ikhlas kepada Allah dengan cara sholat yang khusyuk? Wajah itu ini wajah, sesungguhnya aku hadapkan wajahmu ya Allah,
wajlalil ladzi fatara samawati wal ardh, dan yang membuat langit dan bumi secara ikhlas terus menerus. Wa ma'ana minal musyrikin, saya bukan orang yang musyrik. Inna sholati, sholat saya ya Allah, wa nusuki, ibadah saya ya Allah, wa mahyaya, hidup saya ya Allah, wa mamati, mati saya ya Allah, lillahi rabbil alamin. Kita sentakkan lillahi rabbil, hanya untukmu ya Allah. La syarika, saya yakin tidak ada yang menyamai padanya. Wa ana minal muslim, saya termasuk orang yang berserti padanya. Itulah orang yang ikhlas pada Allah, dibuka pintu-pintu langit. Nah, pertanyaannya, adakah kemauan kita untuk menuju pada sholat khusyuk? Adakah kemauan kita untuk ikhlas pada Nabi Allah tatkala pintu-pintu langit dibuka? Ini kok sudah habis. Ini apa? Doa iftitah yang pertama, dan doa ini direkomendasikan oleh Bangsul Masail NU. Ya. Kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah ini yang ini. Nah, jadi silakan baca sendiri. Allahumma ya Allah, bangkit jauhkan baini antaraku wa baina khotoya, dan antara dosa-dosaku, kama ba'da, seperti kau telah menjauhkan bainal masyriqi wal maghribi, antara timur dan barat. Ya Allah, jangan ditemukan lagi, maksudnya timur barat tidak akan pernah bertemu. Jangan ditemukan lagi dosa-dosa itu ya Allah. Kelakuan-kelakuan seperti jangan terulang lagi ya Allah. Allahumma nabini, ya Allah, bersihkanlah dosa-dosamu seperti baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, siramlah dosa-dosaku, kotoran-kotoranku dengan air, salju, dan es, supaya tujuannya bersih. Kita pakai yang mana silakan. Ini adalah hukumnya sunnah. Sunnah itu jangan diremehkan. Kalau sunnah menurut PK dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, kan gitu ya. Itu belum ditingkatkan. Kalau ditingkatkan namanya sunnah, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan eman sekali. Nah, itu sunnah sebetulnya ya. Eman sekali. Seperti baca dari kita, ini sunnah. Dikerjakan, kita bisa ikhlas kepada Allah. Kalau ditinggalkan kan enak ya. Contoh lagi, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini Allah menyamakan, mensepadankan kebaikannya itu dengan dunia dan isinya. Itu saya ambil 2 rakaat sebelum subuh. Itu sunnah, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan kira-kira eman apa enggak? Eman sekali, tidak jauh-jauh. Bapak Ibu, maaf, saya tadi di sini bawa uang 1 miliar ini, atusan, ini 1 miliar. Pun saya tinggal ke sini, nanti saya pulang, saya turun ke sini. Bapak Ibu sunnah mengambil 5 lembar merah-merah ini, sunnah. Saya pulang nanti, saya duduk sini, saya ambil lagi sisanya. Kira-kira diambil itu mendapatkan kebaikan. Jangan tinggal eman apa tidak apa-apa. Tuh, itu sunnah. Betul ini satu ya, wis mabur. Inilah contoh sunnah. Sudah selesai, sudah kita bahas yang ketiga, macam yang ketiga yaitu doa kita yang ketiga. Ini tatkala Rasulullah sholat tahajud malam. Tahajud itu artinya bangun tidur. Biasanya Rasulullah memakai doa iftitahnya ini.
Dari Sunan Tirmidzi Sakir, karena ada Rasulullah tidak ketika berdiri minal laili di suatu malam, iftataha, Rasul telah membuka sholatnya dan dia berkata, Allahumma ya Allah, Rabba Jibril, Tuhan yang ngatur malaikat Jibril, wa Mikaila, dan yang ngatur malaikat Mikail, wa Israfila, wa Samawati, dia yang menciptakan langit dan bumi, alinal ghaibi, yang mengetahui sesuatu yang gaib, wasyahadati, dan yang nyata. Anta engkau tahkumu, engkau menetapkan baina ibadika, di antara hambamu, bima terhadap sesuatu kan yang mereka hadapi di dalamnya, yang sekalipun bersilang pendapat. Intini, tunjukkanlah saya lima pagi terhadap sesuatu yang dipertentangkan itu minal kaki dari kebenaran, diidika dengan titik. Innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Ini doa kita yang biasa dipakai oleh Rasul tatkala sholat malam. Oleh karena itu, latihan sholat khusyuk pertama ini silakan pemahaman arti. Yang namanya sholat bagus itu empat. Satu, memperbaiki bacaannya. Dua, memahami artinya. Yang ketiga, menata kekhusyukannya. Setelah memahami artinya, itu menata kekhusyukannya. Yang caranya menata kekhusyukannya, kata kuncinya dua tadi, khusyuk, watawatu, tunduk dan sopan. Maka hati akan hadir. Tapi tatkala kita tidak menghadirkan hati, kita menghadap sang, kita mempunyai juragan gede, kita menghadap acur, tidak sopan itu, ya tidak sopan. Oleh karena kalau kita menghadap juragan yang gede, nah kita sopan, memperhatikan apa yang kita omongkan, kita hati-hati, apa yang dia omongkan, kita perhatikan. Ya. Ini kata kunci untuk yang terakhir adalah menerapkan nilai-nilai sholat dalam kebaikan, dalam kehidupan. Ini sholat yang bagus. Nah, 3 macam doa kita telah kita pelajari bersama. Maka kita latihan tatkala kita ini dilatih tatkala sholat sendiri dulu. Tatkala sholat sendiri dulu, ini dibaca. Nah, ini dibaca, dihayati artinya, ya Allah, jauhkan antaraku dan antara dosa-dosaku, seperti Engkau telah menjauhkan timur dan barat. Jangan diketemukan lagi, ya Allah, dosa-dosa itu. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku seperti baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, siramlah dosa-dosaku dengan air dan salju dan es sehingga bersih. Atau mereka yang pakai yang kedua, ini yang direkomendasikan Majelis Tajwid, direkomendasikan oleh Ba'sul Masail. Ini, kuhadapkan wajahku pada Zat yang menciptakan langit dan bumi secara bebas terus-menerus, dan saya bukanlah termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ya Allah, ibadahku, hidupku, matiku, lillahi yang untuk Allah dan mengatur alam semesta. Tidak ada yang menyamai padanya. Demikian itu saya diutus dan saya termasuk orang yang muslim. Belajar dihayati artinya. Setelah itu hati akan hadir. Kalau hadir timbul khusyuk dan tawadhu. Itulah khusyuk. Bisa dimengerti ya? Betul. Ada yang perlu dibahas ini, monggo. Nggih. Waalaikumsalam. Ada sedikit tabayun. Nggih. Di dalam kitab APT itu rekomendasikan itu ada 2 dicatat. Punya banyak, ada berapa? Tetapi hanya 2 yang tertulis di APT, himpunan putusan tarjih. Yaitu yang pertama itu yang tadi Allah ma'bu'id, yang kedua adalah ini wajah.
itu semuanya di APT ada. Jadi bukan memperasakan dan hasil masa itu ya, tapi itu ada. Dan menurut kajian kitab C itu sebetulnya banyak doa kita. Kemudian yang kedua, saya pernah ada mendapatkan samping tawadhu dalam wudhu itu tolong disertakan khauf dan roja, katanya begitu. Jadi antara takut dan harap-harap cemas. Jadi bukan roja tapi roja. Kalau roja yang imam tadi. Jadi itu saya kira, saya mohon maaf saya tidak termasuk dulu tidak, karena saya takut nanti saya termasuk orang yang tidak level. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan tambahan ilmu. Ini memang betul di doa istiftah seperti itu ya. Doa istiftah itu memang macamnya ada ini 8 ya, ada 8. Ini yang ditetapkan oleh Masjid Tarjeh, Allah membahis sama wajah itu ada tadi. Nah ini maaf saya mungkin mengutarakannya ya, yang biasa dipakai oleh kita itu Allah membahis. Tapi yang biasa dipakai orang NU yang diajarkan di sekolah-sekolah itu ini wajah itu begitu deh. Tapi yang diterangkan oleh beliau benar, ini tambahan ilmu. Kita kebetulan belum baca ketentuan apa itu hasil tarjeh. Matur ini benar ini. Berarti saya kurang himpunan kurang membaca himpunan Masjid Tarjeh ini belum ya. Ini hanya membaca hadis secara global. Kalau macamnya ada etika ini ada 8 ini. Kemudian apa saja 8 itu doa etika yang pertama ini. Nah, doa etika ini wajah dan nanti ada kata sekarang langsung wajahku ya. Kemudian yang kedua ini Allahumma ba'id ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ini Allahumma antal malikul la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka wa nafsi dan seterusnya. Yang keempat ini Allahumma rabba jibril wa mika'ila dan seterusnya. Yang kelima ini Allahumma lakal hamdu hatta samawati wal ardh dan seterusnya. Yang keenam ini wajahku yang ada 8 nih. Ini 7. Ini yang paling pendek. Pas sama susu baca bertiga ini yang paling pendek. Kemudian bertiga paling pendek ini artinya. Kemudian ini kerja itu cuma selingan ya sambil tunggu waktu sholat. Tapi kita kembali murid ini. Kita sholat sedangkan kita kerja, sholat itu selingannya gitu ya, dibalik ya. Nah, padahal inna sholati nomor 1, wa nusuki wa baru wa mahyaya. Oleh karena itu kerja selingan sambil tunggu sholat ya, gitu. Jadi kerja selingan. Tapi sementara ini kita anggap sholat itu selingan, yang utama kerja. Padahal pernyataan kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ini tadi urutan apa? Urutan kita sholat, nusuk, hidup, mati. Matur nuwun Ustaz Apunten, mengenai ada kekurangannya. Nah, kemudian kalau ada mampu masuk, apa aja kita tidak baca dari kita. Nah, kita sih mau ada kita atau langsung balikan.
Maca Fatihah sunnah, Fatihah rukun, gak maca Fatihah berarti ketinggalan satu rakaat. Ini kan maca doa iftitah apa dan langsung saja kita baca Fatihah. Contoh ini lagi, kapan baca doa iftitahnya? Apalagi kalau sholatnya banyak, apalagi kalau imamnya satu nafas, ya, cepat ya. Kapan doa iftitahnya? Baca kita baca Fatihah, usul. Apalagi kalau di sepanjang ya, panjang coba ya, ada lagi di Blitar ya. Kalau sepanjang itu saya tahu sendiri, tetangga rumah dulu. Coba sekali, baca kita dan untuk membaca Fatihah saja dan tutup. Jadi Fatihahnya kita ditanggung oleh imam. Itulah beratnya imam. Oleh karena kalau imam itu berhati-hati, imam itu menetapi syarat dan rukunnya, pahalanya sama dengan seluruh jamaah. Hebatnya itu. Tapi kalau imam itu dan katakan dan menambah ilmu, nah kemudian dia asik dalam kesalahan-kesalahannya, dia nanggung. Ini ya plus minusnya. Tapi hebatnya adalah dia diganjar oleh Allah sebanyak jamaah yang ada. Oleh karena itu, siapa yang wajib jadi imam, yaitu orang yang bacanya terbaik. Walaupun sudah bacanya baik, itu yang didahulukan, bukan karena umur. Ini doa kita sudah selesai sudah. Cekap supaya suruh kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.